Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Pramudia dari kelas MIPA 3. Saya di sini akan membahas tentang penerapan pengetahuan sosiologi tentang status sosial. Oke, di sini saya akan membahas 3 hal-hal yang penting saja. Yang pertama yaitu pengertian status sosial, yang kedua yaitu jenis status sosial, yang ketiga yaitu faktor yang memengaruhi status sosial. Oke, yang pertama yaitu pengertian status sosial. Status sosial adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang lebih besar lagi. Dalam arti lingkungan, pergaulan sehari-hari, prestisinya dan adanya hak-hak serta kewajiban-kewajibannya. Contohnya yaitu anak presiden yang merupakan anak yang terlahir di dalam keluarga seseorang presiden. Status sosial sebagai anak bangsawan tersebut diterima secara otomatis oleh anak yang lahir dari seorang presiden di suatu negara. Status sosial tersebut didapatkan tanpa harus ada usaha terlebih dahulu. Hal tersebut tentu saja masuk ke dalam jenis status sosial aksribs status atau status sosial yang langsung didapatkan. Oke, yang kedua yaitu jenis status sosial. Jenis status sosial dalam kehidupan masyarakat terdapat 3 macam status, yaitu achievement status, achieved status, dan yang ketiga yaitu assigned status. Yang pertama yaitu achievement status adalah yang dicapai seseorang dengan sendirinya tanpa memerhatikan perbedaan rohania ataupun kemampuan. Status tersebut sudah diperoleh seseorang sejak lahir. Contohnya anak dari keluarga bangsawan tadi yang sendirinya memperoleh status bangsawan. Biasanya achievement status lebih banyak dijumpai pada masyarakat dengan sistem lapisan sosial yang tertutup dan masyarakat. Yang kedua yaitu achieved status adalah status yang diperoleh seseorang melalui usaha-usaha yang disengaja. Status ini tidak diperoleh atas dasar keturunan seperti achieved status. Akan tetapi tergantung pada kemampuan individu dalam mencapai tujuannya. Jenis status seperti ini bersifat terbuka bagi siapa saja. Contohnya, setiap orang bisa menjadi hakim asalkan memenuhi persyaratan tertentu seperti lulusan fakultasi hukum, memiliki pengalaman kerja dalam bidang hukum, dan lulus ujian sebagai hakim. Yang ketiga yaitu assigned status adalah status yang diperoleh dari pemberian pihak lain. Assigned status berhubungan erat dengan achieved status, artinya suatu kelompok dan golongan tertentu memberikan status yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa. Status ini diberikan karena orang tersebut telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan ataupun kepentingan masyarakat. Contoh assigned status adalah gelar pahlawan revolusi, siswa teladan, dan peraih Kalpataru. Oke, yang ketiga yaitu faktor yang memengaruhi status sosial. Faktor yang memengaruhi status sosial terdapat beberapa faktor yang dapat menentukan tinggi rendahnya keadaan status sosial. Misalnya yaitu tingkat pendidikan, pemilikan kekayaan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, kondisi lingkungan tempat tinggal, dan partisipasi dalam aktivitas kelompok dari komunitasnya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.